Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Leoni Rosita Dewi, Prodi Pendidikan Fisika IKIP Pontianak semester 2. Tugas pendidikan kewarganegaraan. 1. Jelaskan berikut ini dengan analisis dan teori yang mendukung terkait tentang pengertian, tujuan, dan pentingnya mempelajari pendidikan kewarganegaraan. Jadi, pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Dengan pendidikan kewarganegaraan ini, para generasi muda diharapkan memiliki kesadaran penuh akan demokrasi dan HAM. Dengan bekal kesadaran ini, mereka akan memberikan kontribusi yang berarti dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi bangsa, seperti konflik dan kekerasan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia, dengan cara-cara yang damai dan cerdas. Mencetak generasi muda yang bertanggung jawab atas keselamatan dan kejayaan tanah air adalah tujuan berikutnya. Rasa tanggung jawab ini akan tercermin dalam partisipasi generasi muda dalam pembangunan. Generasi muda yang bertanggung jawab akan menyaring pengaruh-pengaruh dari luar, mengambil sisi positifnya, dan menolak hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai luhur dan moral bangsa. Akhirnya, pendidikan kewarganegaraan diharapkan mampu menumbuhkan sikap setia kepada tanah air dan bersedia dengan tulus ikhlas untuk menyumbangkan setiap prosesnya demi kemajuan tanah air, walaupun mendapat iming-iming popularitas atau harta dari pihak-pihak lain. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PKN merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenan dengan hubungan warga negara serta pendidikan pendahulu bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Menurut Nu'man Suemantri, pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, positive influence, pendidikan sekolah, masyarakat, orang tua, yang kesemuanya itu semuanya itu diproses untuk melatih pelajar-pelajar berpikir kritis, analitis, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Pendidikan kewarganegaraan atau PKN adalah membawa misi pendidikan moral bangsa, membentuk warga negara yang cerdas, demokratis, dan berakhlak mulia, yang secara konsisten melestarikan dan mengembangkan cita-cita demokrasi dan membangun karakter bangsa. Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah menciptakan warga negara yang memiliki wawasan kenegaraan, menanamkan rasa cinta tanah air dan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia dalam diri para generasi muda penerus bangsa. Pendidikan ini tentunya harus dipadukan dengan penguasaan ilmu dan teknologi, sehingga terciptalah generasi masa depan yang kelak bisa memberikan sumbang dalam pembangunan bangsa. Yang kedua, menurut Likun, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, atau government of the people, by the people, and for the people. Apa maksud dari pernyataan tersebut? Dan kalau kita melihat bahwa konsep demokrasi pada hakikatnya adalah kedaulatan ada di tangan rakyat. Namun dalam prakteknya sistem demokrasi kita kurang berjalan dengan baik, karena rakyat kurang dilibatkan dalam hal pemerintahan dan pembuatan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Padahal rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi. Coba kemukakan menurut pandangan Anda terhadap pernyataan tersebut dan apa saja prinsip-prinsip demokrasi yang dimaksud. Jadi, pemerintahan dari rakyat oleh rakyat disebut dengan demokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat, di mana yang melaksanakan kekuasaan negara adalah wakil-wakil rakyat yang terpilih, di mana rakyat telah yakin bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan dalam pelaksanaan kekuasaan negara.
Mengenai kekuasaan tertinggi itu sendiri tidak perlu dipahami bersifat monistik dan mutlak. Dalam arti tidak terbatas, karena sudah dengan sendirinya kekuasaan tertinggi di tangan rakyat itu dibatasi oleh kesepakatan yang mereka tentukan sendiri secara bersama-sama yang dituangkan dalam rumusan konstitusi yang mereka susun dan sahkan bersama. Terutama mereka mendirikan negara yang bersangkutan. Inilah yang disebut dengan kontrak sosial antar warga masyarakat yang tercermin dalam konstitusi. Konstitusi itulah yang membatasi dan mengatur bagaimana kedaulatan rakyat itu disalurkan, dijalankan dan diselenggarakan dalam kegiatan kenegaraan dan kegiatan pemerintahan sehari-hari. Pada hakikatnya, dalam ide kedaulatan rakyat itu tetap harus dijamin bahwa rakyatlah yang sesungguhnya pemilik negara dengan segala kewenangannya untuk menjalankan semua fungsi kekuasaan negara, baik di bidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Rakyatlah yang berwenang merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan melakukan pengawasan serta penilaian terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan itu. Bahkan lebih jauh lagi, untuk kemanfaatan bagi rakyatlah sesungguhnya segala kegiatan ditujukan dan diperuntukannya segala manfaat yang didapat dari adanya dan berfungsinya kegiatan bernegara itu. Prinsip-prinsip demokrasi yang dimaksud itu seperti perlindungan hak asasi manusia, pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat, badan peradilan yang merdeka dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan lainnya, adanya partai politik dan organisasi sosial politik untuk menyalurkan aspirasi rakyat, menjadi dasar pelaksanaan pemilihan umum. Terus ada kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sebagai dengan Undang-Undang Dasar atau UUD 1945. Terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, dan negara. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional, menerapkan otonomi daerah untuk membatasi kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat. Pemerintah harus menurut hukum yang dijelaskan dalam UUD 1945, di mana Indonesia adalah negara berdasarkan hukum Reichsstaat, bukan berdasarkan kekuasaan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi sebagai hukum dasar dan tidak bersifat absolutisme atau kekuasaan tidak terbatas, serta kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan 4 kewajiban pemerintah atau negara dalam melindungi dan menjamin hak asasi warga negaranya dalam berbagai aspek politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, budaya, sosial, dan agama. Jadi, pemerintahan wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur oleh undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Tanggung jawab negara merupakan suatu prinsip fundamental dalam hukum internasional yang bersumber dari doktrin kedaulatan dan persamaan hak antar negara. Tanggung jawab negara timbul apabila ada pelanggaran atau suatu kewajiban internasional untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, baik kewajiban tersebut berdasarkan suatu perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional. Kewajiban negara dalam memberikan perlindungan, pemajuan, serta penghormatan terhadap HAM yang menjadi konkret merupakan konsep dunia modern setelah Perang Dunia Kedua. Dasar perlindungan hukum atas HAM di Indonesia terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, UUD 1945, pasal 28A sampai dengan pasal 28J,
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM pasal 28 1 ayat 4 Undang-Undang 1945 secara tegas menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Demikian pula dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 71 yang menyatakan pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Berdasarkan perintah undang-undang tersebut, telah jelas bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia. Secara universal bahwa negara memikul tanggung jawab utama dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Tanggung jawab yang sedemikian tak dapat dikurangi dengan alasan-alasan politik, ekonomi, maupun budaya. Yang keempat, di era globalisasi saat ini menjadi tantangan tersendiri untuk identitas nasional. Maka dari itu, sebagai bangsa yang baik, identitas nasional tetap harus dijaga. Hal tersebut tidak lain dan tidak bukan karena fungsi adanya identitas nasional itu sendiri. Coba kemukakan tantangan globalisasi, tujuan dan fungsi dari identitas bangsa. Jadi, globalisasi dianggap memberikan kesempatan berkompetisi bagi negara-negara maju yang memiliki kuasa secara global dalam bidang ekonomi, sosial, budaya politik, serta keamanan militer, ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara itu, bagi Indonesia sebagai warga dunia ketiga yang kaya akan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya melekat padanya, globalisasi akan menghadirkan peluang dan tantangan yang harus diwaspadai. Beberapa bentuk tantangan di era globalisasi yaitu liberalisasi, westernisasi, internasionalisasi, dan universalisasi. Tantangan lainnya adalah bagi pertahanan dan keamanan bangsa. Lemahnya rasa identitas nasional menyebabkan mudahnya paham ekstremis untuk mempengaruhi dan menyusup pada remaja-remaja Indonesia, sehingga mudah disusupi oleh pola pikir dan kepentingan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan menjadi rentan terhadap perpecahan. Fungsi dari identitas bangsa ini yaitu sebagai landasan negara, pembeda dari negara lainnya, dan juga sebagai alat untuk mempersatukan bangsa. Berdasarkan fungsi-fungsi tersebut, maka tujuan identitas bangsa yaitu yang pertama, memberikan status bagi warga negara. Dengan identitas nasional, warga negara akan memiliki status yang jelas, misalnya pembuatan kartu tanda penduduk atau KTP, yang menunjukkan bahwa seseorang merupakan warga negara atau bagian dari negara atau dari masyarakat Indonesia. Kedua, menumbuhkan rasa memiliki, cinta, dan bangga atas bangsa dan negara sendiri. Dengan identitas nasional akan tumbuh rasa memiliki, cinta, dan bangga pada warga negara. Misalnya, warga negara Indonesia yang bangga dengan produk-produk dalam negeri daripada produk luar. Yang ketiga, menumbuhkan dan memupuk tali silaturahmi dan rasa persaudaraan bagi sesama warga negara. Dengan identitas nasional, warga negara akan mempererat tali persaudaraan, misalnya dengan berbagai kegiatan hari kemerdekaan, kompetisi, tingkat nasional, dan lain-lain. Yang kelima, jelaskan konsep, tujuan, dan pentingnya mempelajari wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenal diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konsep wawasan Nusantara juga dikenal sebagai wawasan kepulauan, bertujuan untuk memperkuat kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, serta untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan sosial. Selain itu,
mendorong pelestarian dan promosi warisan budaya unik Nusantara. Pentingnya wawasan Nusantara untuk dipahami agar masyarakat dapat mengetahui jati diri bangsa Indonesia. Selain itu juga senantiasa menjaga keutuhan NKRI dan memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Tujuan wawasan Nusantara adalah untuk mempromosikan rasa persatuan, identitas nasional, dan integrasi di antara keragaman budaya dan masyarakat Indonesia.